Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat beraktivitas. Doa saya untuk semua temanku dan semua keluargaku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, di kesehatan jasmani dan rohaninya, dan semoga dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin lancar, semakin banyak, insya Allah pendapatnya berkah dan barokah. Dan yang sakit semoga cepat sembuh dan sehat kembali seperti semula. Dan yang terakhir, semoga semuanya dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, amin amin ya robbal alamin. Jadi semalam saya ditelepon sama teman saya guys, yang di Madinah sama yang di Mekah. Kata dia tuh waktu mau menghadiri acara muludan di rumah temennya itu, dia kan terakhir datangnya guys. Biasanya kan datang pertama, nggak taunya tuh mungkin karena dia nasibnya masih ditakdirkan untuk bekerja di Saudi, dia datang terakhir karena habis disuruh majikan pas mau masuk rumah yang punya hajat muludan tuh banyak mobil polisi, ada 3 mobil polisi kata dia itu. Nggak taunya tuh pas lagi ada acara muludan itu digerebek guys sama polisi. Langsung dia ngasih kabar ke saya, kata dia itu, Pak Abdurrahman katanya itu, hati-hati kalau ada acara muludan itu, karena sekarang ini di Saudi itu mengadakan acara muludan itu dilarang, nggak boleh. Kalau tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya kan masih sepertinya belum ada penggerbekan seperti ini guys. Nggak taunya tahun ini tuh ketat, nggak boleh. Jadi kalau ada orang Indonesia mengadakan acara muludan, ketahuan sama polisi itu langsung digerebek sekarang ini. Jadi harus hati-hati. Jadi bukan untuk peraturan di Madinah sama Mekah saja, jadi di seluruh Saudi Arabia bila mana ada orang Indonesia mengadakan acara muludan dan ketahuan sama polisi itu digerebek. Makanya dia pesan ke saya tuh harus hati-hati kalau mau mengikuti acara muludan. Jadi saran dia ke saya itu, katanya itu kalau masih berada di Saudi, kalau bisa kalau ada acara muludan itu jangan ikut, jangan hadir, dikarenakan takutnya itu pas acaranya lagi berjalan ada polisi. Kan kalau kena gerbek itu kan, kata dia itu yang sekarang udah ketangkep itu masuk penjara itu nggak bisa keluar lagi guys. Jadi dideportasi, nggak bisa keluar lagi, ditebus pun nggak bisa. Katanya tuh harus keluar, harus dipulangkan ke Indonesia. Jadi untuk teman-teman saya yang di seluruh Saudi yang kenal sama saya, yang suka mengadakan acara muludan dan yang suka menghadiri acara muludan, jadi tahun ini harus hati-hati guys. Jadi istilahnya kalau masih betah, ya kalau bisa jangan datang dulu atau jangan mengadakan acara muludan seperti itu. Karena kita kan di sini punya tanggung jawab keluarga di Indonesia, terutama kan mungkin anaknya yang lagi kuliah, yang punya apa namanya itu tanggungan apa, itu harus pikir 2 kali. Dikarenakan ya bukannya saya merendahkan orang Indonesia ya, kan kebanyakan orang yang sudah kerja di Arab Saudi kan kalau pulang tuh cuti, pulang cuti, pulang cuti. Berarti kan dia kan udah cocok di Saudi Arabia. Makanya kalau mau mengadakan acara muludan harus pikir 2 kali. Takutnya seperti itu, kita masih betah, kita masih punya beban di Indonesia, kena tangkep, tidak bisa keluar lagi. Mungkin yang di Indonesia ada yang tanya, kok bisa di Saudi Arabia mengadakan acara muludan? Ya bisa, cuma caranya beda. Kalau di Indonesia kan acara muludan ada panggung, bahkan panggungnya mewah, bahkan mungkin memanggil kiai, bahkan mungkin kiainya juga yang ternama. Bahkan waktu saya di Indonesia guys, waktu ada acara muludan itu, Masya Allah, manggil Ustazah Mumpuni guys dari Cilacap. Ustazah Mumpuni itu kan tarifnya lumayan mahal. Jadi di Arab itu kalau ada acara muludan itu guys tertutup di dalam rumah guys. Cuman kan mungkin tetangga-tetangga pada heran, kok ini rumah orang Indonesia itu
banyak orang yang masuk, terus nanti pada keluar ada apa. Mungkin apa namanya itu, ada yang laporan atau gimana sama polisi, mungkin seperti itu guys. Kan nggak biasanya rumah ini itu yang masuk tuh banyak. Kan kalau Muludan banyak guys, kadang-kadang sampai ratusan itu di Arab, itu di rumahnya orang-orang Indonesia yang ada di Arab guys, bukan 1-2, jadi banyak. Mungkin tetangganya curiga atau gimana, mungkin ya ada laporan ke polisi barangkali. Ya mustahil kan polisi bisa tahu bahwa ini lagi ada acara Muludan, kan mustahil. Jadi makanya itu kalau kita masih berada di Arab Saudi, masih ingin bekerja di sini, ya harus hati-hati kalau mau mengadakan acara Muludan atau menghadiri acara Muludan, dikarenakan sekarang ini lagi ada razia acara Muludan guys. Jadi kalau ada acara razia Muludan dan ketahuan sama polisi, ya pasti digerebek. Jadi selagi kita masih betah di sini, harus kita taat taat aturan sama yang diberikan oleh otoritas ini. Kata otoritas Saudi nggak boleh ada acara Muludan, ya udah, ngapain kita ngelawan arus, ngapain kita melawan, yang akhirnya kita kena tangkep, akhirnya dipulangkan, akhirnya kita kehilangan pekerjaan. Kan kalau nyari kerja di Indonesia susah, apalagi kayak semacam saya udah umurnya hampir 60 lebih, boro-boro mau menerima perusahaan. Orang yang muda aja susah, harus ada uang sogoknya, kan seperti itu. Jadi harus pikir 2 kali guys. Selagi kita masih semangat mencari rezeki di Arab, kita harus mentaati peraturan dari pemerintah Saudi yang kata dia nggak boleh mengadakan acara Muludan. Ya udah, kita harus taat. Kan mungkin ada yang ngomong nih, wah kemarin ada konser dangdut, katanya udah dibiarin sampai malam, nggak ditangkep, nggak digerebek. Ya kita di sini sebagai warga pendatang, dan kita kan di sini lagi numpang mencari rezeki. Ya udah, jangan membanding-bandingkan. Itu hak otoritas pemerintah Saudi. Kita kan di sini kan warga negara asing. Terus kita kan di sini lagi bekerja, bukan tugas negara atau tugas apa. Kita kan di sini lagi bekerja, lagi jadi TKI. Ya kita harus taat sama peraturan sini. Orang Saudi juga rakyatnya taat sama peraturan rajanya. Kata rajanya gini ya begini, nggak ada yang berani bantah. Apalagi saya bukan rakyat Saudi, di sini cuman tinggal karena juga lagi mencari nafkah. Ya harus taat sama peraturan sini, jangan membantah. Padahal nanti malam tuh satu ada panggilan juga Muludan di orang Madura. Cuman karena keadaannya seperti ini, jadi saya tuh pikir 2 kali, mungkin nggak datang lah, daripada tidak tenang. Terus juga takutnya tuh nanti pas lagi ada acara Muludan, nanti ada yang lapor kena gerbek lagi. Mending kalau ditangkap bisa keluar. Orang katanya tuh kalau kena gerbek itu nggak bisa keluar lagi, harus dideportasi ke Indonesia. Kan belum siap saya tuh, masih betah di sini. Ya jadi kalau saran dari teman saya itu bilang ke saya, kalau masih betah di sini, kalau bisa ya kalau ada acara Muludan masih mending nggak datang. Kalau dipanggil seperti itu, takutnya ya seperti itu, pas lagi ada acara Muludan ada gerbekan polisi. Jadi seperti yang di Madinah itu, yang teman saya telepon itu, padahal dia tuh tiap tahun udah lama itu, udah puluhan tahun ada acara seperti itu Muludan tiap tahun itu. Cuman tahun-tahun kemarin kan masih aman, masih nggak apa-apa. Cuman tahun ini nggak tahu bisa kena gerbek. Kasihan itu. Jadi yang di dalam itu anak kecil,
laki, perempuan, tua, muda, semua diangkut guys. Nggak pandang bulu, nggak ada yang desain, semua yang ada diangkut. Yang punya KTP, yang nggak punya KTP, semua diangkut. Nanti urusannya gimana nggak tahu. Ya kalau saya sih nggak ambil pusing guys. Nanti malam daripada kita takut, kita punya pikiran yang enggak, mending nggak datang. Ya lagi pula kalau bisa itu lagi gawat kayak gini, kalau bisa jangan mengadakan acara muludan. Ya takutnya seperti itu. Kita kan manusia, nggak tahu kita mau celaka itu. Jadi kasihan kalau itu masih betah, masih punya beban di Indonesia, kena tangkep. Ya sekian dulu guys video video. Saya minta maaf sebesar-besarnya bila video saya kurang berkenan dan banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun guys.